senang bertemu kembali bersama Bapak Ibu dalam sesi belajar bersama, yakni gamifikasi pembelajaran daring. Gimana caranya membuat pembelajaran daring lebih menyenangkan, bersama saya Hartoto dari Universitas Negeri Makassar yang akan menemani Bapak Ibu dalam sesi sinkronos dan sesi asinkronos nantinya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mohon Bapak Ibu membuka Slido. Ya, sambil membuka layar ini silahkan membuka Slido di tab baru, kemudian ketikkan spada.com, spada ya. Spada, linknya saya bagikan di chat kalau Bapak Ibu melihat chat. Ada link saya bagikan di chat. Bapak Ibu juga bisa membuka langsung di browser Bapak Ibu, silahkan. Kita lihat Bapak Ibu, saya ingin, ya silahkan buka slido.com, kemudian masukkan kata kunci. Kata kuncinya spada, ya. Nah, terima kasih. Ini sudah banyak yang bergabung ya. Sudah, oh baru 11, baru 11. Kita tunggu yang lain. Pastikan stay tune di channel ini. Ada dari Mataram, selamat datang Mataram. Manado, selamat datang Pak Roy Unpad. Iswari UGM, terima kasih. Dari Bau-Bau, selamat datang. Sriwijaya, selamat datang. Pajajaran, Pak Hermawan, selamat datang. Ada dari Jember, selamat datang. Dari ITB, terima kasih. Bandung juga hadir. Malang, Ibu Novida. Dari Unpati, nah, terima kasih, selamat datang. Bali, Bali hadir, Bali hadir. Unhas, rekan kami Unhas datang. Surabaya juga ikut hadir Pak Rizwan. Dari Subang, Subang hadir, kita tunggu. Dari yang terlibat di sesi Vicon, iya, Mula Warman hadir. Balikpapan, terima kasih. Apa kabar Balikpapan? Dari Papua, terima kasih. Dari ujung timur sudah hadir membersamai kita juga. Ujung baratnya dari Batam juga hadir. Jambi dan Riau, selamat datang semua. Dari Medan, selamat datang. Setia Bisnis, Januar, terima kasih, selamat datang. Kemudian dari Boyolali, Boyolali hadir. Pontianak juga hadir. Ini sudah hampir lengkap ini, satu Indonesia dari barat sampai timur. Maluku, saya tunggu Maluku. Mana Maluku ini? Bandung hadir, Semarang hadir, Malang hadir. Dari UNM, alhamdulillah, selamat Pak. Kita ketemu di sesi ini. Lampung hadir, Yogyakarta hadir, Aceh hadir. Kita tunggu, sudah 300. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 300 lebih hadir di sesi ini. Semuanya dalam satu tujuan Bapak Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran kita lebih menarik untuk semester depan. Kalau semester lalu itu kan memang by incidental ya Bapak Ibu. Kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba negara api menyerang, akhirnya kita harus beralih ke daring. Nah, ini beda cerita dengan semester ke depan. Karena kita masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mendesain selama satu semester ke depan ketika daring mau melakukan apa. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak menginginkan daring itu hanya ada materi PDF, tugas, materi PDF, tugas, materi PDF, tugas. Dan akhirnya nanti di statusnya mahasiswa akan banyak curhatan terkait dengan daring gitu ya. Cukuplah Tuhan saja tidak membebani di luar kemampuan manusia. Kenapa dosen malah begitu gitu ya. Nah, kita tidak inginkan seperti itu Bapak Ibu, jadi kita berusaha mendesain sedemikian rupa agar daring kita nantinya menjadi lebih asik dari sisi mahasiswa dan mudah juga dari sisi kita. Oke Bapak Ibu, sudah 300. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah Bapak Ibu,
Tetap buka di Slido Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau mau melihat layar di sini ada dua tampilan. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat layar boleh lihat di Webex. Di sini ada dua gambar Bapak Ibu. Gambar A ini adalah gambar taman. Gambar taman bunga yang hijau, kemudian tenang, sangat mengasyikkan. Kemudian gambar B ini gambar taman yang terbakar, api, penuh bahaya, tidak menyenangkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang buka di YouTube mungkin ada sedikit delay. Saya ulangi lagi. Di sini ada dua gambar. Nanti di slide berikutnya saya akan meminta Bapak Ibu memilih yang mana. Yang mana yang paling menggambarkan ujian menurut Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dulu kuliah atau dengar-dengar dari mahasiswa, dari curhatan-curhatan mahasiswa, yang mana yang paling menggambarkan ujian? Apakah A, taman dengan segala keindahannya, ataukah B, api, bahaya, dan seterusnya, dan ketidaknyamanan? Mari kita lihat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kembali ke Slido-nya. Di situ ada dua gambar. Mana yang paling menggambarkan ujian menurut Bapak Ibu? Apakah gambar A atau gambar B? Silahkan. Dari 350 yang sudah bergabung tadi, kita mau melihat. Menurut Bapak Ibu sendiri sebenarnya ujian itu lebih cocoknya digambarkan yang mana? Apakah gambar A atau gambar B? Kita tunggu sampai 300 peserta. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Sudah 300. Nah, trennya 75% mengatakan ujian itu digambarkan di gambar B yang sebelah kanan. Gambar B yang sebelah kanan. Oh, gambar D. Nah, sebelah kanan. Dan 25% gambar A. Ya, kalau diibaratkan sebenarnya ya mirip surga dan neraka gitu ya. Jadi ini kalau mahasiswa menganggap ujian adalah momok, ya seperti kita dianggap sebagai penjaga pintu neraka gitu. Artinya apa? Ternyata dari sisi kita selama ini dan dari sisi mahasiswa, ujian itu menjadi apa ya, satu beban tersendiri. Nah, ini bisa jadi karena ketidaksiapan mahasiswa atau bisa jadi juga karena kita dalam mengemas ujian itu menjadi seolah-olah horor gitu ya, seolah-olah horor. Nah, ada banyak kasus ketika kita meminta mahasiswa ujian, ekspresinya itu menjadi sangat berbeda ya, ketika kita memberikan informasi bahwa besok libur gitu. Nah, oke Bapak Ibu, kita nanti akan membalikkan Bapak Ibu. Kita nanti misi kita di sesi ini akan membalikkan bagaimana ketika mahasiswa mendengar kata ujian yang Bapak Ibu berikan, maka mereka menjadi senang dan ketagihan. Tidak lagi menjadi horor dan waduh, ujian lagi gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, lanjut. Ini ada dua gambar, nanti juga akan saya tanyakan di Slido ya. Bagi Bapak Ibu yang membuka YouTube bisa langsung melihat. Bagi yang menyaksikan channel ini via Webex, silahkan bisa via Webex. Nah, di sini ada dua gambar ya, opsi A dan opsi B. Jadi ceritanya ini Bapak Ibu, saya dari UNM ini, dari UNM di bawah ini, menuju ke Pantai Losari. Kalau kita menggunakan jalur A, itu akan ditempuh sekitar 15 menit. Cuma jalurnya itu ya jalur protokol, macet, ada banyak polusi dan seterusnya. Cuma waktunya 15 menit bisa sampai. Jalur kedua ini kita keliling-keliling lewat pinggiran kota, bisa melihat taman, di sini Taman Sombala ya. Taman, kemudian lihat di sepanjang pantai, akhirnya sampai ke Pantai Losari. Jadi tidak ke jalur langsung ke sini lewat jalur protokol, tapi muter dulu, muter sampai ke sini. Ini durasinya sekitar 1 jam. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau saya meminta Bapak Ibu untuk memilih
rute mana yang Bapak Ibu pilih untuk ke Pantai Losari dari UNM? Nah, tadi pertanyaan saya sertakan, kalau Bapak Ibu memilih rute A, itu membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai. Resikonya adalah macet, kemudian polusi, kemudian ya macam-macam Bapak Ibu di kemacetan ya. Kalau rute B ini waktunya bisa 1 jam, tapi sedikit lengang, Bapak Ibu bisa sambil melihat pemandangan alam. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu inginkan? Oke, Bapak Ibu, ini sudah 300 lebih. Jadi menurut Bapak Ibu lebih memilih ke rute B, di mana waktunya sedikit lebih panjang, tetapi Bapak Ibu menikmati suasana. Dan ini masalahnya yang terjadi di kelas kita, Bapak Ibu. Ketika kita mendesain pembelajaran, yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana caranya menuntaskan kompetensi tertentu. Bagaimana caranya agar mahasiswa cepat menguasai topik-topik yang kita ajarkan. Dan sangat jarang ya dalam kehidupan pembelajaran kita di kampus gitu, kita coba merenungkan rute B. Bagaimana, apakah mahasiswa kita menikmati selama belajar dengan kita? Atau jangan-jangan malah lebih senang kalau kita tidak masuk? Nah, itu jadi persoalan. Lebih persoalan lagi adalah sekarang Bapak Ibu tidak ketemu dengan mahasiswa. Semuanya Bapak Ibu lakukan secara daring. Nah, di rute A ini adalah rute tersingkat Bapak Ibu. Jadi, rute tersingkat ini kita memilih cara-cara agar kompetensi itu cepat bisa diselesaikan. Artinya misi pembelajaran cepat selesai. Nah, rute B ini kita fokus kepada bagaimana mahasiswa menikmati setiap proses belajar. Nah, kita siapkan jalur maraton ya Bapak Ibu, agar mahasiswa bisa betah berlama-lama, belajar, menikmati, sehingga kesannya akan tetap ada. Kalau kita mengingat-ingat Bapak Ibu, waktu zaman SD, coba Bapak Ibu ingat-ingat di zaman SD. Mana yang lebih Bapak Ibu ingat untuk guru kelas 3 coba? Guru kelas 3 SD. Apakah Bapak Ibu mengingat tentang apa saja yang diajarkan, topik-topik apa saja yang diajarkan, atau Bapak Ibu lebih mengingat bagaimana cara guru itu mengajarkan? Coba ingat-ingat Bapak Ibu, waktu kelas 3 diajari apa saja? Iya, sebagian besar dari kita tentunya mengatakan lupa apa dulu yang diajarkan oleh guru. Cuma ada 1 atau 2 topik yang berkesan. Itu pun kita ingat karena ada kesan. Tetapi kita tentunya masih ingat gurunya siapa, caranya mengajar, bagaimana. Itu yang masih membekas di ingatan kita. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Di internet sana ada banyak sumber belajar, maka kita menjadi satu opsi Bapak Ibu. Dari sisi mahasiswa. Mahasiswa boleh mengambil ilmu dari kita, boleh juga dari internet sana. Satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh internet adalah menimbulkan kesan mereka senang ketika belajar. Nah, itu celah yang kita bisa ambil Bapak Ibu. Nanti persoalan konsep, persoalan pemahaman Bapak Ibu, mereka ketika sudah termotivasi, mereka bisa pelajari sendiri. Namun kesan ketika mereka belajar, ini yang tetap akan melekat di diri Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, muncullah istilah gamifikasi. Nah, nanti saya menginginkan Bapak Ibu coba, menurut Bapak Ibu, apakah gamifikasi itu? Silahkan Bapak Ibu bisa tetap di slido.com, Bapak Ibu di slido.com, kemudian Bapak Ibu tuliskan, menurut Bapak Ibu sebenarnya gamifikasi itu apa? Nah, gamifikasi itu kalau kita lihat-lihat dari asal katanya mirip-mirip dengan game ya, mirip-mirip dengan game. Nah, silahkan Bapak Ibu kembali ke Slido Bapak Ibu, silahkan tetap di Slido Bapak Ibu. Kita lihat menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud
Gamifikasi. Ini istilah yang sejak 2014 itu mulai booming Bapak Ibu. Mulai booming tentang frase gamifikasi. Nah, di sini teknik desain ini animasi, ada bermain sambil belajar, membuat belajar sambil bermain. Nah, dulu kita kenal itu ada istilah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, sekarang apa itu gamifikasi? Ada 178 yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah berpartisipasi. Sesi ini akan sangat bermakna ketika Bapak Ibu turut ambil bagian memberikan ide dengan bentuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sumbang saran terhadap survei-survei yang saya lakukan dalam sesi ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa gamifikasi itu? Nah, kita lihat ini sudah 300. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, sudah turut memberikan saran dan pendapat mengenai gamifikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya tadi, pembelajaran banyak dengan metode fun education. Wah, tidak tahu tuh. Nah, ada juga yang tanya, wah tidak tahu. Kalau begitu jawabannya googling. Membuat belajar seperti bermain, belajar teknik desain permainan, trik. Nah, trik. Pembelajaran dengan game. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Sebenarnya apa itu gamifikasi, terutama dalam pembelajaran daring. Jadi intinya Bapak Ibu, gamifikasi itu sebenarnya bukan game. Bukan game. Nah, cuma gamifikasi itu penggunaan elemen game dan prinsip-prinsip game dalam pembelajaran daring. Jadi bukan gamenya Bapak Ibu. Fokus gamifikasi bukan gamenya, tetapi elemen-elemen apa-apa saja yang ada dalam game yang dipindahkan dalam konsep pembelajaran. Nah, selama ini kan game, kalau kita lihat adik-adik kita, kemudian anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, itu senang sekali main game. Dari pagi sampai malam, apalagi sekarang zamannya work from home, ya, belajar dari rumah, sebagian besar itu aktivitasnya cuma 3 Bapak Ibu. Yang pertama tentunya belajar ya, porsinya entah berapa persen. Yang kedua main game, mungkin cowok-cowoknya. Dan yang ketiga bagi yang perempuannya nonton drakor. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat anak-anak kita itu sanggup bertahan berlama-lama main game? Apa yang membuat anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita itu sanggup bertahan nonton video drakor berjam-jam, episode demi episode. Coba bayangkan ketika mereka membuka video pembelajaran gitu ya, apakah sanggup bertahan dalam 2 jam? Tentunya sangat berat Bapak Ibu. Apakah sanggup anak didik kita minta untuk membaca modul yang kita berikan setebal 150 halaman, harus diselesaikan 1 hari. Paling mereka bertahan di daftar isi dan pendahuluan. Sisanya ngantuk dan buka tab baru. Tab baru itu adalah YouTube, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, gamifikasi itu sebenarnya bukan game. Bukan game, tetapi penggunaan elemen. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu, sebenarnya elemen-elemen saja, apa saja yang ada di game yang membuat orang bisa ketagihan ke game. Dan prinsip-prinsip game. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja. Mengapa game membuat ketagihan, Bapak Ibu? Nah, ada beberapa riset mengatakan bahwa sebenarnya kecanduan HP, termasuk game, itu lebih tinggi resikonya daripada narkoba, gitu ya. Kenapa? Ini menurut riset itu ya. Karena narkoba itu kelihatan, Bapak Ibu. Dampaknya itu langsung terlihat. Kalau game dan gadget itu dampaknya itu merubah struktur otak dan berjalan terus-menerus tidak terlihat Bapak Ibu. Kita lihat dari zaman dulu Bapak Ibu ya, bagaimana sikap anak-anak zaman dulu, termasuk di zaman kita Bapak Ibu, ketika berkomunikasi dengan
sesama teman, ketika berkomunikasi dengan orang tua, ketika ada gurunya, kemudian kita lewat, kalau bisa kita menghindari ke dalam, tidak bertatapan langsung ya, karena malu, takut, sungkan, dan seterusnya. Kita lihat sekarang anak-anak kita, tentunya kejadian itu sudah jarang kita temukan. Alhamdulillah kalau di kampus Bapak Ibu masih sering mendapati model mahasiswa yang seperti itu. Tapi sudah sangat jarang. Kita lihat penggunaan istilah-istilah yang agak sarkas saat ini, terutama di sosmed, itu karena apa Bapak Ibu? Karena pelan-pelan tidak terasa akhirnya terbentuk seperti itu. Sekarang apa yang membuat orang bisa ketagihan main game? Ini ada banyak hal Bapak Ibu, tapi paling tidak ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah tantangan. Game selalu memberikan challenge Bapak Ibu. Selalu ada tantangan yang bervariasi. Sudah masuk level 1, ada lagi. Masuk level 2, ada lagi. Tantangan begitu banyak dan memacu adrenalin kita untuk menuntaskan misi-misi yang ada. Nah, misalnya PUBG, ada level-levelnya, ada poin-poinnya, dan seterusnya. Dulu populer itu Pokemon Go ya. Pokemon Go, kita harus ke tempat-tempat tertentu untuk mengumpulkan Pokemon. Mengumpulkan Pokemon. Setelah dapat jenis Pokemon ini, ada jenis Pokemon baru yang langka sekali. Kita harus menyelesaikan misi itu. Ada banyak tantangan-tantangan yang memacu adrenalin, membuat kita menjadi terus mau mencoba game itu. Kemudian yang kedua adalah penghargaan Bapak Ibu. Di game itu syarat dengan penghargaan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemain itu selalu dihargai. Dihargainya bagaimana? Ada dalam bentuk poin, ada dalam bentuk level, ada dalam bentuk avatar-avatar tertentu, ada dalam bentuk badge-badge tertentu, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah emosi. Game itu didesain sedemikian rupa untuk memainkan emosi, mengolah emosi pemainnya. Kadang kita tegang sekali, kadang kita juga cemas ini, gimana ini. Kadang kita juga tertantang, kadang biasa-biasa, kadang juga kecewa, kadang juga puas sekali. Ada banyak emosi yang dimainkan oleh game. Sama film drakor ya, ada banyak sangat detail memainkan emosi. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu sangat membuat itu orang itu sangat ketagihan memainkan game. Lantas Bapak Ibu, apakah di kelas kita ada 3 hal ini? Ya, kita yang tahu masing-masing. Apakah di kelas kita ada tantangan-tantangan? Apakah di kelas kita itu ada penghargaan-penghargaan? Ya, kita tahu Bapak Ibu. Sekarang kalau kita masuk ke retail modern itu, selamat pagi kakak, ada yang bisa dibantu, demikian seterusnya. Apakah sapaan-sapaan seperti itu ada di kelas kita saat ini? Apakah sapaan-sapaan itu ketika pembelajaran daring juga ada Bapak Ibu? Ataukah langsung masuk, login gitu, lihat ada materi dalam bentuk PDF. Digeser sedikit, ada tugas. Digeser sedikit, ada kuis. Demikian seterusnya. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa anak didik kita adalah mesin yang menyelesaikan misi, tapi mereka tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan jiwa. Nah, Bapak Ibu, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan menghadirkan tantangan, kita akan menghadirkan penghargaan-penghargaan, dan bagaimana memainkan emosi melalui pembelajaran daring yang kita lakukan. Platformnya itu bisa apa saja Bapak Ibu. Di sesi ini cuma menjelaskan bagaimana prinsip-prinsipnya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya, suasana belajar apa saja yang Bapak Ibu sukai? Nah, bagi Bapak Ibu tadi sudah melihat Webex, bagi yang lihat di YouTube, ya tetap silakan lihat di YouTube. Kembali ke Slido. Slido ini akan tetap kita gunakan ya Bapak Ibu sampai di akhir sesi. Mohon tidak ditutup, tidak di close ya maksudnya. Boleh ditutup tabnya tapi tidak di close Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu
yang membuka Webex, mohon berkenan untuk masuk kembali di Slido ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sesi saya ini kita ganti-gantian antara lihat saya di Webex, lihat tayangan di Webex, dan masuk berinteraksi di Slido. Kita mau mendapatkan informasi Bapak Ibu, sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam Bapak Ibu, sebenarnya pembelajaran apa sih yang Bapak Ibu sukai? Ya baik selama Bapak Ibu menjadi siswa, sebagai mahasiswa, dan yang Bapak Ibu idam-idamkan ada di kelas Bapak Ibu. Kita lihat dari 300 yang bergabung di sesi ini, ya, lingkungan seperti apa yang sebenarnya paling dominan kita mau hadirkan di kelas kita. Yang paling banyak ini adalah menyenangkan Bapak Ibu. Ingin kalau masuk di kelas, masuk di pembelajaran daring itu bawaan suasananya itu senang gitu ya. Berbunga-bunga kayak ting-ting gitu. Ada yang serius tapi santai. Artinya tetap mengikuti proses pembelajarannya tapi tidak tertekan. Santai tapi serius, sama ya. Tenang, sejuk, koneksi internet lancar. Ini harapan kita bersama. Soal lancarnya koneksi internet itu persoalan teknis. Nanti ada dibahas di sesi-sesi yang lain Bapak Ibu. Soal internet. Pembelajaran yang menyenangkan menurut Bapak Ibu yang interaktif, enjoy, tenang dan hidup, tenang dan asri. Oh, asrinya gimana ini ya? Oke, terima kasih. Kemudian apalagi ini ya? Sersan, serius tapi santai. Wah, bagus juga singkatannya ini. Nyaman, solitary, menantang, hidup. Nah, ini saya suka kalimat ini. Pembelajaran, lingkungan belajar yang hidup. Artinya lingkungan belajar yang kita buat itu punya jiwa gitu ya. Kalau di kelasnya Ibu mahasiswanya sangat dihargai gitu. Merasa dia hidup di situ, punya inspirasi, punya semangat kalau di kelas itu gitu ya. Oke, intinya Bapak Ibu dari 440 ini peak tertinggi ini 444. Intinya Bapak Ibu, harapan kita semua kelas kita itu nanti akan menjadi kelas yang sangat menyenangkan, kelas yang interaktif, kelas yang nyaman. Nah, tantangan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana menghadirkan itu semua dalam kelas? Dalam kelas konvensional saja, itu kita punya banyak kendala. Bagaimana membuat ini senang? Di satu sisi kita dituntut oleh kurikulum untuk cepat menyelesaikan, di sisi lain kita juga harus memperhatikan, ini mahasiswanya bahagia tidak ya ikut di kelas kita? Apakah mereka menikmati tahapan demi tahapan, pertemuan demi pertemuan, sampai-sampai, Pak, pekan depan kalau bisa ditambah lagi 2 pertemuan gitu. Ya, sampai sejauh ini saya pun belum pernah dapat seperti itu. Nah, tapi kita berusaha Bapak Ibu. Kita berusaha agar kelas kita itu lebih dinikmati oleh kita bersama, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga oleh kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas sumbang sarannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita memilih gamifikasi? Nanti soal literatur gamifikasi Bapak Ibu silahkan di googling. Bapak Ibu bisa membuka 2 situs. Situs yang pertama yang saya sarankan itu Learning Industry. Learning Industry itu ada banyak artikel-artikel terbaru ya, berdasarkan riset-riset terkait dengan bagaimana gamifikasi. Nanti Bapak Ibu lihat aja di situ kategorinya gamifikasi. Di situ ada tren-tren baru terkait dengan bagaimana implementasi teknologi dalam pembelajaran. Learning Industry ya. Dan kita masuk Bapak Ibu, misi utama gamifikasi. Kenapa gamifikasi itu harus ada? Yang pertama Bapak Ibu, kita menginginkan mahasiswa kita itu termotivasi untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Salah satu syarat dalam pembelajaran daring itu adalah kemandirian belajar. Kalau tidak ada kemandirian belajar, tentunya tidak terjadi proses belajar. Karena yang mendrive itu adalah siswa itu sendiri, mahasiswa itu sendiri. Nah, kita tidak memiliki kontrol penuh terhadap mahasiswa,
karena kita di ujung sini, mahasiswanya di ujung sana gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi itu. Contoh Bapak Ibu, beda instruksinya. Coba Bapak Ibu, saya punya case Bapak Ibu. Jadi case-nya seperti ini. Saya melihat status-status mahasiswa itu cepat berubah. Kalau dia punya Facebook atau Instagram, itu selalu update ya Bapak Ibu, selalu update, ganti-ganti foto. Nah, masalah yang terjadi adalah di sistem pembelajaran daring kami. Itu kan kita tidak input foto, jadi mahasiswa yang menginput. Tetapi sampai sekarang itu tidak 100% mahasiswa itu sudah upload foto. Cuma upload foto Bapak Ibu. Segitu sulitnya untuk menumbuhkan motivasi mereka untuk upload foto. Hal tersebut berbeda ketika diminta untuk mengupdate status. Ayo coba sekarang update status, kita lagi di lab baru gitu. Itu seketika Bapak Ibu mereka bisa mengupdate dengan sukarela. Nah, dengan sukarela. Mereka ketika diminta untuk melaporkan di mana? Di postingan Instagram atau di Learning Management System. Nah, mereka bilang Instagram aja Pak, lebih simple, kemudian ada pengakuan karena ada like dan seterusnya. Nah, jadi misi utama gamifikasi salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi. Soalnya Bapak Ibu, belajar daring itu kan nanti 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. Ini istilahnya race panjang Bapak Ibu. Kita lari maraton, race-nya sangat panjang. Kita harus betul-betul memastikan motivasi mahasiswa itu terjaga. Nah, itu adalah target dari gamifikasi. Terus yang kedua Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta dalam setiap aktivitas belajar daring. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita memberikan materi, kita upload file PDF, entah itu di Learning Management System atau di WA ya, kita upload itu. Harapannya mereka setelah mendapatkan file itu mereka baca. Harapannya. Tetapi kenyataannya untuk mengajak mereka membaca itu Bapak Ibu juga tantangan tersendiri. Mereka bisa jadi mendownload tapi belum tentu membaca Bapak Ibu. Mereka sudah download, dicatat itu teraktivitas sudah terdownload, tapi belum tentu membaca. Kalaupun membaca, mungkin cuma skimming saja ya, cuma sekilas saja, tidak membaca dengan detail gitu ya. Nah, gamifikasi ini memiliki misi bagaimana agar mahasiswa itu dapat dengan rela berpartisipasi dalam setiap aktivitas belajar. Nah, contoh saja Bapak Ibu. Dalam sesi ini kan ada 500-an lebih. Di YouTube juga mungkin ada banyak ya, saya kurang lebih. Mungkin sekitar 1000-an kalau mau ditotal-total. Tetapi Bapak Ibu, yang masuk berinteraksi secara aktif itu kan baru 400-an ya. Itu terlihat dari Slido tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau saya tidak menggunakan Slido atau yang lain misalnya menggunakan Mentimeter? Tentunya kita membuat jarak yang sangat jauh antara saya dengan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu cuma mendengar saja, cuma pasif ya, tidak ada aktivitas berpikir lebih dalam. Nah, beda ketika saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan saran, memberikan testimoni, bagaimana bagusnya, maka Bapak Ibu terlibat, Bapak Ibu merasa berada dalam sesi ini. Nah, jadi partisipasi itu menjadi target kedua dari gamifikasi. Yang ketiga Bapak Ibu, inti dari gamifikasi adalah mendorong agar terjadi proses belajar Bapak Ibu. Core of the core-nya istilahnya ya, istilah sekarang. Semuanya dalam rangka mereka belajar. Nah, jadi prinsipnya gamifikasi itu adalah sarana untuk membelajarkan, tips untuk membelajarkan, suplemen untuk membelajarkan Bapak Ibu. Kalau istilah sekarang ya booster. Bagaimana supaya kita mencapai target dengan cepat dan menyenangkan. Jadi itu 3 misi gamifikasi Bapak Ibu. Sebentar kita akan simulasi dan saya akan contohkan Bapak Ibu yang selama ini saya coba terapkan. Nah, kalau dilihat dari definisi yang tadi Bapak Ibu, gamifikasi itu kan penggunaan elemen dan prinsip-prinsip game ke dalam non-game ya. Jadi sebenarnya elemennya saja yang kita gunakan, prinsipnya saja. Apa yang ada di game yang membuat mereka itu ketagihan, itu coba kita pindahkan ke dalam
pembelajaran. Nah, ada banyak elemen-elemennya, saya ambil 8 saja yang paling dekat gitu ya. Yang pertama adalah goal. Adalah goal, Bapak Ibu. Setiap game selalu memiliki misi, Bapak Ibu. Setiap game selalu ada misinya. PUBG ada misinya. Game masa-masa, saya lupa apa namanya itu, ada misinya. Terus Pokemon Go ada misinya. FIFA, main bola, ada misinya. Semua memiliki misi, Bapak Ibu. Nah, di kelas kita, ini persoalan. Di kelas kita, adakah misi yang sudah Bapak Ibu canangkan di awal-awal? Bahwa mahasiswa harus menyelesaikan misi ini, misi ini, misi ini. Nah, kita nanti introspeksi masing-masing, Bapak Ibu. Apakah di kelas kita masih merupakan capaian-capaian biasa atau sudah masuk ke misi yang lebih personal, lebih challenging. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, learning. Di dalam game itu, Bapak Ibu, meskipun terjadi perulangan, itu pengguna game itu tentunya akan belajar, Bapak Ibu. Misalnya untuk game apa yang populer sekarang, saya tidak terlalu update ini. Tapi yang dulu sempat booming dan agak dilarang itu yang Pokemon Go itu ya Bapak Ibu ya. Pokemon Go. Awal-awal mungkin cara mencari Pokemon itu agak kesulitan penggunanya. Tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu, akhirnya mereka itu bisa belajar dan menemukan selanya. Artinya ketika main game, itu ada proses belajar. Dia mempelajari. Dan yang ketiga adalah skill Bapak Ibu. Untuk bermain game membutuhkan skill tertentu. Nah, ketika di kelas, apakah skill-skill itu juga ikut dilatih Bapak Ibu? Apakah skill-skill itu juga ikut diasah selama pembelajaran di kelas? Apakah kita sebagai pembelajar itu memberikan kesempatan untuk mereka menunjukkan skill-skillnya? Ternyata sebagian besar tidak Bapak Ibu. Kita menganggap mereka sama rata, padahal mereka tidak sama ya. Nah, demikian. Kemudian achievement, challenging, tantangan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat agak berbeda antara tugas dengan tantangan. Kalau tugas, konsep yang selama ini kita dapati, itu seolah-olah menjadi beban. Kalau di game, itu ada perintah yang bermacam-macam, itu jadinya tantangan. Jadi ini soal mengemas bentuk-bentuk tugas Bapak Ibu. Bagaimana mengemas tugas menjadi bentuknya tantangan. Itu yang akan kita hadirkan di pembelajaran daring. Selanjutnya Bapak Ibu ada reward. Ada bentuknya penghargaan. Kalau di game-game itu selalu ada Bapak Ibu, selalu ada. Misalnya dalam bentuk leaderboard ya. Papan rankingan gitu. Kemudian ada badge ya, lencana-lencana yang dimasukkan. Kemudian ada level-level yang diberikan. Kemudian juga ada bentuk ucapan selamat-selamat. Kalau di Instagram gitu kan, salah satu bentuk gamifikasinya adalah bentuknya like ya, like. Kalau banyak yang like, kita menjadi tertantang lagi, termotivasi lagi untuk mengupload lagi yang lebih bagus. Sampai akhirnya cari gambar yang nyeleneh-nyeleneh, yang agak aneh, di-upload untuk mengundang reaksi. Semakin banyak yang bereaksi, semakin tertantang lagi untuk melakukan yang lebih. Nah, di kelas kita, itu persoalannya. Apakah kita menghadirkan reward-reward seperti itu, penghargaan-penghargaan seperti itu, atau tidak? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, gamifikasi itu tidak terkait hanya dengan penggunaan teknologi. Tetapi pembelajaran klasikal pun kita bisa menerapkan prinsip-prinsip gamifikasi. Karena bukan teknologinya Bapak Ibu, tapi prinsipnya dan elemennya. Kemudian kompetisi Bapak Ibu. Dalam game itu selalu melibatkan kompetisi-kompetisi. Entah kompetisi antara pemain dengan pemain, pemain dengan mesin, kayak misalnya catur gitu ya. Main catur, kita bisa memilih pemain juga, orang di luar sana. Bisa juga kita melawan mesin. Atau dengan komunitas. Semua itu selalu dilakukan Bapak Ibu untuk memacu. Mereka saling berkolaborasi untuk bekerja sama. Nah, di dalam kelas kita Bapak Ibu, selama daring yang kemarin, apakah kita sudah menerapkan prinsip kompetisi ini?
Apakah kita melibatkan mahasiswa untuk berkelompok, bekerja bersama-sama, atau menyelesaikan misi bersama, ya meskipun secara daring. Nah, itu yang kita perlu hadirkan untuk semester depan. Kemudian yang terakhir Bapak, engagement. Bagaimana menciptakan ketertarikan. Game disusun semudah mungkin Bapak Ibu. Kalau kita lihat tampilannya itu sangat sederhana, sangat menarik. Kalau game-game orang besar mungkin ya, tampilannya lebih high-tech. Gimana anak kecil, itu lebih berwarna, semuanya dikemas sedemikian rupa, menu-menunya diatur semudah mungkin, semua dalam rangka agar user itu betah berlama-lama. Termasuk penggunaan warna juga mereka perhatikan. Ya, Bapak Ibu tahu kalau Facebook itu warnanya biru. Ada dasarnya Bapak Ibu. Untuk apa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu. Warna pun sangat diperhatikan. Detail icon-icon juga diperhatikan. Bapak Ibu perhatikan di game itu selalu menggunakan avatar-avatar gitu ya. Simbol-simbol gitu. Nah, ini juga bagian untuk membuat pengguna game itu menjadi tertarik. Nah, di kelas kita selama daring Bapak Ibu, apakah kita sudah mendesain penggunaan elemen-elemen tersebut? Nah, nanti kita coba akan belajar itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan elemen umum, terkait dengan gamifikasi. Terus, kalau di semester depan, terus kita mau terapkan nih gamifikasi, konkretnya seperti apa? Nah, konkretnya Bapak Ibu, sekarang kan kita tetap harus menggunakan pembelajaran daring ya, karena tidak memungkinkan kita belajar langsung gitu ya, belajar langsung. Jadi kita tetap harus menggunakan mode teknologi. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita menggunakan e-learning, kita coba mengaktifkan fitur completion. Nah, selama ini Bapak Ibu, kalau e-learning yang biasa, yang default gitu ya, mungkin tidak aktif untuk menandai mahasiswa sudah atau belum melihat konten-konten tersebut. Nah, kita juga mungkin tidak aware mahasiswa baca atau tidak, yang penting ada materinya, ada tugasnya. Nah, kita bisa memulai Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan fitur completion. Sebentar saya akan demokan di e-learning kami gitu ya, di UNM, bagaimana fitur completion itu diaktifkan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga di learning management system sudah bisa mulai mengaktifkan fitur poin Bapak Ibu. Poin. Jadi setiap aktivitas mahasiswa membuka tugas gitu dapat poin sekian. Mahasiswa memposting diskusinya, hasil diskusinya atau memberi ide dikasih poin sekian. Sehingga selain mereka mengerjakan tugas, misi lain mereka adalah mengumpulkan poin. Akhirnya nanti ada pelevelan. Kalau baru sekedar membaca saja level 1. Kalau sudah banyak membaca, beraktivitas, menjawab, mungkin masuk level 2. Dan nama-namanya juga bisa kita ganti ya, sesuai dengan yang kita inginkan, nama-nama levelnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak hanya dipakai untuk anak-anak, tetapi untuk mahasiswa juga bisa diterapkan. Karena sebenarnya gamifikasi ini lahirnya dari dunia bisnis awalnya. Kemudian leaderboard Bapak Ibu. Kita bisa mengaktifkan fitur supaya mereka tahu posisi mereka itu, performa mereka itu, di kelasnya itu posisinya di mana. Sehingga ini memacu mahasiswa untuk terus mengejar, sehingga masuk ke ranks di atas. Kemudian badge, yang tadi saya sampaikan, kita bisa memberi lencana-lencana. Kalau di kelas kami gitu ya, lencana itu saya berikan biasanya 2 Bapak Ibu. Yang paling pertama ngisi dan yang terbaik. Itu sudah saya siapkan icon biasa saja Bapak Ibu. Iconnya juga saya buat di Canva gitu ya, saya download. Nanti saya masukkan di review tugasnya. Saya kasih stempel terbaik gitu. Nah, dengan demikian itu memacu mereka untuk di tugas berikutnya mau dapat stempel itu. Stempel itu tidak murah ya. Tidak murah, tidak setiap mahasiswa dapat stempel itu. Cuma setiap tugas 1 orang yang bisa dapat stempel itu. Dan mereka harus berusaha mengejar untuk mendapatkan stempel itu. Kemudian competition Bapak Ibu. Kita adakan perlombaan-perlombaan, siapa yang terbaik, kemudian siapa yang paling berkolaborasi, itu kita bisa buat. Nah, ini dalam bentuk kuis pun ada banyak model kompetisi-kompetisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita langsung konkretnya contoh gamifikasi apa. Kalau di LMS Moodle, sebentar saya akan tunjukkan Bapak Ibu, ada leaderboard,
level, completion, bed, dan avatar. Kemudian kalau kita mau buat kuis-kuis, kita bisa menggunakan Kahoot, kita bisa menggunakan Quizizz, atau Quizlet, atau Provost. Ini nama-nama aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi ini tidak perlu diinstal karena bisa langsung dibuka secara online. Kemudian gamifikasi kalau tugas-tugasnya dalam bentuk video. Seperti apa? Kita bisa menggunakan aplikasi namanya Flipgrid atau EduPuzzle. Nah, ini Bapak Ibu nanti linknya ada di kelas Sinkronos ya, Bapak Ibu bisa akses link-linknya. Cuma tadi sudah ada yang bertanya, kok kelasnya masih kosong? Iya, belum saya unggah semua Bapak Ibu. Masih proses editing. Nah, kalau offline bagaimana Bapak Ibu? Offline juga ada banyak gamifikasi yang kita terapkan. Kita bisa bentuk permainan-permainan, kita juga bisa menggunakan teknologi QR code ya. Kemarin saya melihat ada guru matematika, dia membuat aplikasi sederhana Bapak Ibu, basisnya cuma kamera HP-nya. Namanya Pokemon Go ya, Pokemon Go. Jadi diinspirasi dari Pokemon Go gitu ya. Jadi dia menggunakan Pokemon Go. Jadi soal-soal itu dia jadikan di QR. QR itu kalau di scan itu nanti keluar soalnya. Nah, QR itu disimpan di beberapa titik di sekolah. Kemudian siswa dikasih peta untuk menemukan di mana monsternya. Monsternya berupa soal. Jadi dia menyelesaikan soal dalam rangka menyelesaikan misi melahap habis Pokemon-nya itu gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ketika offline. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, gamifikasi itu tidak hanya terkait dengan teknologi ya, bukan game, tetapi penggunaan prinsip game. Dan sebenarnya ini sudah kita gunakan dari dulu Bapak Ibu, cuma belum muncul istilah gamifikasi. Nah Bapak Ibu, saya coba tunjukkan ya supaya konkret. Supaya konkret, saya buka situsnya LMS kami. Namanya spada.vip.unm.acid. Ya oke, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu. Nah, kita lihat kelas saya semester lalu. Nah, ini Bapak Ibu. Saya menggunakan pertama adalah level. Pertama kita lihat ini Bapak Ibu. Pertama ini, completion. Completion ini, jadi ketika mereka sudah membuka materi ini, otomatis tercentang. Jadi mereka bisa mengukur Bapak Ibu, ngecek sendiri. Oh, ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum, ini sudah. Awal-awal Bapak Ibu, saya tidak menggunakan completion, itu mereka lupa ya, yang mana sudah dibuka, yang mana tidak. Dan kita juga tidak ada catatan bahwa dia sudah membuka materi ini atau belum. Nah, kemudian diaktifkan fitur completion. Ini Bapak Ibu LMS-nya, kami menggunakan LMS Moodle Bapak Ibu. Menggunakan LMS Moodle. Nah, akhirnya mahasiswa itu tertarik untuk membaca. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kalau sudah tercentang berarti saya sudah baca gitu ya. Kalau belum berarti saya belum baca. Saya belum baca. Nah, nanti kita Bapak Ibu, kita bisa melihat activity completion-nya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kelihatan. Ternyata si A ini sudah baca. Oh, dia belum klik menu ini, dengan demikian seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya publish gitu di grup WA-nya, mereka langsung bereaksi dan termotivasi untuk membuka ini, menyelesaikan misi ini. Nah, semuanya terdata. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita menggunakan fitur completion. Ini sangat sederhana, tapi nanti Bapak Ibu coba buktikan sendiri di kelas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan LMS Moodle, coba aktifkan fitur completion ini, maka lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu juga bisa uji coba, satu kelas menggunakan completion, di kelas yang lain coba tidak, nanti Bapak Ibu akan rasakan bahwa ternyata ada perbedaan. Selanjutnya Bapak Ibu, selain completion, saya menggunakan ini, leaderboard ya. Di sini fiturnya ini gratis Bapak Ibu tinggal install saja progress bar. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi admin e-learningnya masing-masing. Kalau menggunakan Moodle, silahkan minta diinstalkan. Di sini kelihatan Bapak Ibu.
Awal-awal Bapak Ibu, saya tidak menggunakan leaderboard ini. Nah, saya berharap ya mereka karena materinya singkat gitu ya, mereka mau membaca. Ternyata setelah saya cek-cek, tidak juga dibaca. Di grup WA itu kalau dibilang sudah lengkap materi ini, silakan dibuka. Jawabannya template Bapak Ibu. Siap Pak, siap. 86, siap. Iya Pak, terima kasih. Tapi ternyata mereka tidak baca Bapak Ibu. Tidak semuanya membaca. Harapan kita kan sudah dikasih, mereka sudah posting siap gitu ya, langsung membaca. Ternyata tidak. Mereka berniat, baru berniat, tapi belum melakukan. Kan niatnya belum kehitung untuk nilainya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus melihat tanda-tanda nyatanya bahwa mereka sudah membaca. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan. Nah, ini belum mencapai KKM-nya, tandai dengan warna ini kelihatan. Akhirnya setelah ditetapkan ini, mereka tahu, oh sekian ini progresnya, sekian. Akhirnya mereka termotivasi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ini level. Level ini saya juga gunakan Bapak Ibu untuk memancing mereka. Untuk memancing mereka, ini levelnya kebetulan masih gambar standar ya Bapak Ibu, gambar bintang, tapi namanya sudah saya rubah. Jadi mulai dari Merkurius, Venus, pokoknya nama-nama planet. Nah awalnya Bapak Ibu saya cuma nama-nama planet saja, tapi ternyata setelah saya gunakan ini Bapak Ibu, nama-nama planet sudah kelewatan Bapak Ibu, sudah habis. Wah, terus saya tambahkan apa lagi? Saya tambahkan galaksi lagi. Nah, ini tadi ada yang bertanya menggunakan software apa? Kalau yang ini adalah LMS Moodle. Ada fiturnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih nama mulai dari Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, dan seterusnya. Akhirnya saya tambah lagi, karena mereka sudah capai target. Gampang sekali. Ternyata skornya saya kasih terlalu rendah. Akhirnya saya tambah lagi matahari. Tambah matahari, tidak begitu lama, mereka bisa selesaikan lagi Bapak Ibu. Akhirnya saya tambah lagi Bima Sakti. Setelah saya tambah Bima Sakti, tidak berapa lama lagi penuh Bapak Ibu. Ternyata mereka ngejar itu level tertinggi. Akhirnya saya tambah Andromeda. Setelah Andromeda, saya tambah lagi Magellan ya. Galaksi yang besar sekali. Terus setelah itu Bapak Ibu, kayaknya stop deh. Saya tidak tahu apa lagi di atasnya Magellan. Akhirnya oke, kita lihat hasilnya, mereka dapat level apa saja. Apakah mereka rela untuk dapat level Merkurius? Ternyata tidak, mereka tidak rela dapat itu. Mereka maunya di level paling tinggi yang ada di kelas ini. Akhirnya semuanya rata-rata mendapatkan level 12, level tertinggi. Dari yang rencananya cuma 8, akhirnya nembus di level 12. Ini setiap aktivitas mereka itu diakumulasi dalam bentuk poin. Jadi mereka membuka saja ada poinnya, mereka membaca ada poinnya, mereka menjawab tugas ada poinnya. Nah ini poinnya bisa dikalkulasi. Ini adalah bentuk bagaimana keterlibatan mereka. Oke, itu dalam bentuk poin. Terus dalam bentuk badge Bapak Ibu. Dalam bentuk lencana. Nah, lencana yang seperti saya sampaikan tadi, lencana itu agak istimewa Bapak Ibu karena cuma di tugas-tugas tertentu saja di mana saya memberikan lencana. Salah satu contohnya misalnya ya, saya contohnya misalnya laporan. Kita lihat laporan. Ini nilainya sudah laporan. Kita lihat di laporan. Kita lihat di laporan. Fiturnya ini sudah ada di Moodle Bapak Ibu, sudah ada di Moodle. Kita tinggal mengaktifkan saja. Kita lihat, coba saya periksa Bapak Ibu, saya cek. Nah, di sini ada stempel positif dan ada stempel negatif Bapak Ibu. Yang mendapatkan stempel negatif, nah itu agak sedikit. Nah, ini Bapak Ibu, ini stempel yang saya beri. Berarti sudah saya periksa ya. Ini karena saya pakai mouse jadi tidak terlalu bagus. Ini stempel-stempel sederhana Bapak Ibu, saya buatnya juga ini stempelnya. Ini saya kasih stempel, ini sudah diperiksa, sudah disetujui. Nah, excellent, terbaik. Untuk dapatkan logo ini tidak mudah bagi mereka. Mereka harus berjuang untuk dapat logo itu. Padahal dari sisi kita kan tidak ada ruginya. Kirim ulang, misalnya kalau ada
yang dianggap bermasalah. Nah, ini cuma ikon-ikon biasa. Terus terlambat saya stempel Bapak Ibu supaya ditahu bahwa mereka mengupload tugas itu sebenarnya saya periksa. Nah, tidak sekedar langsung sudah isi belum, tapi saya periksa. Tandanya saya kasih stempel. Kalau dia terlambat, saya stempel terlambat. Berikutnya mereka akan mikir-mikir Bapak Ibu. Nggak mungkin mau dapat stempel tepat waktu. Saya kasih logo tepat waktu gini. Ini logo spesial Bapak Ibu. Kalau yang telat tidak akan dapat gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk sederhana. Saya memikirkan lagi nanti logo-logo batch apa yang kekinian yang bisa digunakan untuk di tugas-tugas gitu ya. Jadi mahasiswa nanti dia bisa melihat, oh dia dapat stempel apa. Ini sekali lagi Bapak Ibu free. Logonya kita buat di mana? Saya buat di Canva. Ada banyak logo-logo gitu ya di Canva. Nah, itu terkait dengan LMS. Terus selanjutnya Bapak Ibu untuk kuis-kuis. Untuk kuis-kuis kita ada banyak tool tadi yang kita sampaikan. Sekarang kita coba satu tool Bapak Ibu. Satu tool ini mungkin Bapak Ibu sebagian sudah familiar, namanya Quizzes. Ini cocok untuk bentuknya kuis-kuis, soal-soal yang menginginkan pemahaman konsep. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu buka tab baru lagi. Mohon maaf ini, silahkan buka tab baru lagi. Bapak Ibu klik atau buat ini join my quiz. Join my quiz. Join my quiz Bapak Ibu. Sebentar. Join my quiz. Oh. Sebentar, saya ulang. Saya buat tim. Berapa tim? Saya kasih 4 tim. Jadi ini penggunaan quizzes. Nanti tutorial quizzes Bapak Ibu lihat di kelas asinkronosnya. Sekarang belum saya unggah ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu silahkan buka join my quiz. Saya coba share juga di chat. Mana ya? Share di chat. Oh. Nah, intinya Bapak Ibu buka aja join my quiz. Join my quiz. Nah, ini yang sudah gabung nih, sudah terbiasa menggunakan quiz ini. Jadi ini sangat bagus Bapak Ibu. Saya gunakan untuk dulu itu model blok-blok ya. Setiap satu topik kemudian kita kasih quiz dalam bentuk ini. Nah, bahkan biasanya kalau ada kuis itu saya informasikan beberapa pekan sebelumnya bahwa nanti pekan kesekian ada kuis ya, tolong paketnya dijaga. Nah, saya juga membawa modem untuk backup kalau koneksi di kampus itu rada tersendat gitu. Jadi sudah kita antisipasi Bapak Ibu, mereka juga saya izinkan mau di dalam kelas mau di luar kelas tidak masalah. Pokoknya selesaikan misi ini, saya tunggu gitu. Akhirnya waktu itu belum kasus corona ya Bapak Ibu, jadinya mereka di kelas sampai keluar, sampai kadang lompat-lompat, ada banyak sekali ekspresi yang selama ini kalau kita kasih kuis secara konvensional itu tidak terjadi. Nah, kalau di daring itu lebih mudah lagi Bapak Ibu, kita tinggal kasihkan saja kuisnya, kita sampaikan kuis ini dimulai kapan, dan kita lihat, seandainya kita bisa lihat wajah mereka lewat video conference gitu ya, kita lihat ekspresi mereka tentunya akan berbeda. Ketika mereka mengerjakan kuis misalnya di Moodle gitu ya, saya kasih kuis di Moodle dengan kasih kuis di Quizzes ini, itu akan berbeda 180 derajat Bapak Ibu. Karena di Moodle itu kalau dikasih kuis sifatnya serius sekali. Tetapi kalau di Quizzes ini jadinya seolah-olah dia permainan game. Nah, nanti caranya Bapak Ibu, cara membuat soal di Quizzes, cara memanfaatkan Quizzes, nanti tutorialnya ada Bapak Ibu ya. Sesi sinkron sekarang cuma mau menunjukkan saja tool-toolnya. Kodenya, oke, terima kasih. Kodenya 353339. Nah, silahkan Bapak Ibu, bagi yang join di YouTube, saya tunggu di joinmyquiz.com. Kemudian kata kuncinya, game code-nya adalah 35339.
Nah, ini sudah bergabung. Saya sebenarnya mau siapkan hadiah ini, tapi saya sudah terlanjur membentuk. Ada hadiah nanti Pak Sudah ada. Pak Hartoto. Oh, terima Nanti kasih. sekitar jam 10:15 saya bisa cut sebentar Pak Hartoto karena akan ada yang masuk sebentar. Oke, siap. Setelah Oke. kuis ini, Bu ya. Oke. Setelah kuis ini. Karena nanti Ya. ada banyak, saya akan perkenalkan satu tool lagi selain Siap. ini ya, yang bisa Bapak Ibu uji cobakan. Tapi yang tool yang lain nanti itu akan saya demokan dari awal. Kalau ini kan sudah familiar. Kita uji coba. Baru 200 Bapak Ibu, ayo kita tunggu nih yang lain. Yang lain silakan kembali ke sini. Ayo, siapa tahu Bapak Ibu ikut kelas paralel. Nah, sekarang ada banyak kelas paralel. Dalam sesi ini pun ada, mungkin di webinar-webinar yang lain. Bapak Ibu, ayo saya undang masuk lagi di sesi ini, kita bermain-main Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi dari awal. Bagi yang loading, oke, ditunggu. Gabung join ke kuis apa bisa pakai Safari? Bisa. Jawabannya bisa, pakai browser apapun. Ini kalau dibuka di HP jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Nah, nanti diingat saja Bapak Ibu, HP-nya jangan sampai terlempar. Ya, karena mungkin greget gitu ya, HP-nya dilempar gitu. Oke, sudah bergabung 300. Terima kasih. Kita mulai ya. Soalnya ini terkait dengan wawasan Nusantara tentang keindonesiaan. Jadi tidak banyak. Soalnya cuma 14. Kita cuma mau mencicipi saja rasanya kalau kita mengerjakan soal gitu ya dalam bentuk kuisis itu gimana experience-nya. Oke, sudah. Kita tunggu sampai 350. Oke, sudah. Kita start ya. Bagi Bapak Ibu yang nanti telah join, silahkan tetap masuk di Join My Quiz, kemudian masukkan kode yang ada. Kita siap-siap Bapak Ibu? Siap? Ini kita lihat bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan misi ini. Kita start. Bapak Ibu nanti terbagi jadi 4 tim. Ada Work Slots, ada British Business, ada T-Rexes. Nah, ternyata internet saya yang agak loading. Oke. Nah, masalahnya di sini sebenarnya di internet juga, Bapak Ibu. Nanti strateginya adalah ketika mahasiswa mengerjakan ini minta mereka login. Kalau ini kan sekarang saya buat umum ya. Kalau umum itu resikonya kalau mereka logout, masuk lagi, ya dianggap user baru. Tapi kalau mereka nanti login, itu kalau terputus dia bisa langsung ya, masih diingat. Nah, kita tunggu. Ternyata, oh, saya disconnect. Ya, jadi masalah kita sama ya Bapak Ibu, masalah jaringan. Masalah jaringan. Ya, saya tunggu. Saya layarnya masih mutar-mutar juga. Padahal saya sudah menggunakan koneksi yang lumayan. Kita tunggu Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, saya juga ngecek ini koneksi saya agak loading. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak penasaran, kita bisa main gamenya. Nah, saya sabar juga menunggu ini. Nah, nanti persoalannya ketika Bapak Ibu menerapkan game ini terus koneksi internet putus, ya tadi kita gunakan sistem login. Jadi tidak langsung live seperti ini, tapi kita gunakan sistem login ya. Sambil saya tunggu, mungkin ada pertanyaan yang di chat juga sambil saya bahas sedikit. Tadi masalah koneksi ya, koneksi itu masalah bersama Bapak Ibu, pembelajaran daring mau tidak mau tetap kita harus jalani. Nanti ada strateginya Bapak Ibu di kelasnya Pak Wes ya, bagaimana mengelola pembelajaran daring, itu ada strategi-strateginya, bagaimana mengurangi kuota juga termasuknya. Kemudian di sesi saya yang tatap maya itu juga ada strateginya, dan di sesi-sesi yang lain. Oke Bapak Ibu, ini sudah jalan Bapak Ibu, sudah jalan soalnya. Nah Bapak Ibu, ada 14 pertanyaan. Saya kurang tahu di layar Bapak Ibu apakah sudah tampil atau belum.
Sudah tampil atau belum? Kalau saya lihat pergerakannya sudah ada pergerakan Bapak Ibu. Kita tunggu Bapak Ibu, silahkan. Ternyata layar saya yang masih loading. Coba Bapak Ibu, saya cek. Saya juga ikut join dari HP ya. Join my quiz. Kodenya tadi, oh sudah lewat. Nah ini sudah bergerak Bapak Ibu, terima kasih. Nah ternyata saya baru muncul nih. Oke Bapak Ibu, ada 14 pertanyaan Bapak Ibu. Ada 14 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Di sini memang yang telat join, kunci masuknya apa? Nah Bapak Ibu, kalau kita menggunakan quizzes ini, itu kan ada dua model. Apakah model individual atau model tim? Nah saat ini saya menggunakan model tim Bapak Ibu. Mohon maaf, saya menggunakan model tim. Jadi kalau sudah di start itu tidak bisa lagi masuk. Nah nanti kalau Bapak Ibu menggunakan model apa namanya, model individu, nah, Bapak Ibu bisa coba ya, bisa coba. Oke Bapak Ibu, kita tunggu. Bagi yang telat masuk tadi, mohon maaf belum bisa bergabung. Bagi yang telat masuk, mohon maaf tidak bisa bergabung karena kita menggunakan model tim. Nah, ini saya loading lagi. Saya loading lagi. Loading ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu di layarnya masih tampil. Nanti kalau misalnya di layarnya terpotong, mohon disampaikan. Oh, ini sudah mau game. Saat ini yang menjadi juara adalah tim work slot. Ini bacanya susah juga ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau mengungguli tim work slot ini. Nah, silakan. Ayo Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu sekarang dari seluruh Indonesia bergabung dalam 4 tim. 4 tim ini dibuat secara acak Bapak Ibu. Silahkan join. Dan coba bantu temannya. Bantu temannya untuk mengumpulkan 4 poin. Bantu temannya untuk mengumpulkan poin-poin di 4 tim itu. Silahkan. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nanti kita lihat di akhir sesi. Siapakah yang sebenarnya memberikan sumbangsi poin paling banyak. Ayo Bapak Ibu silahkan fokus di quizzes. Ada 14 pertanyaan terkait dengan keindonesiaan. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ini soal-soal yang mungkin jarang kita temukan dulu ya. Kita temukan sekarang. Nah, sebenarnya soal-soal pengetahuan umum. Bapak Ibu bisa buka juga di Google kalau sempat. Silahkan dibuka di Google. Nah, kita lihat poin tertinggi masih di tim ini. Nanti kita lihat akurasinya. Sudah ada perubahan. Terima kasih. Tim Pandas. Pandas ini sudah turun ya. Rex yang naik. Ya, silahkan Bapak Ibu. Silahkan buat tim lain coba kita ungguli. Kita ungguli yang lain. Silahkan Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu masuk di masing-masing tim, berkontribusi untuk menjadi juara. Ya, silahkan. Siapa nanti tim yang jadi juaranya? Ayo kita tunggu. Masih belum ada yang selesai. Kita tunggu Bapak Ibu. Dari 400 ini sebenarnya siapa tim yang jadi juaranya? Jadi masing-masing tim ada 107 pemain. Nah Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan kuisis ini? Salah satunya adalah untuk mengantisipasi masalah kapasitas infrastruktur yang kita punya. Kalau misalnya kita menggunakan LMS sendiri, Moodle ya, pertama adalah itu sangat formal Bapak Ibu, kuis-kuisnya sangat formal dan menegangkan gitu ya, sama seperti
situasi ujian. Yang kedua Bapak Ibu, kalau 400-an itu ujian, mungkin akhirnya semua tidak jadi ujian karena servernya mungkin hang gitu ya. Nah, makanya kita pakai tool-tool lain yang membuat sesi ujian itu menjadi lebih asik, tidak terlalu terkendala teknis. Ini sudah hampir 80% Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah menambah poin. Nanti kalau ada ini tim T-Rexes sudah naik juara 2. Ini hati-hati tim pertama ini yang work slots ini jangan sampai dikalah. Tuh naik lagi. Nah, ternyata jurus-jurusnya dikeluarkan di bagian akhir ya. Oke, kita tunggu jurus-jurus Bapak Ibu untuk memenangkan perlombaan ini. Nah, silahkan. Nah, naik lagi. Mohon maaf tim naik lagi. Rexes naik lagi. Nah, ini juara pertama belum tergoyahkan. Tim work slot. Nah, selamat untuk tim work slot. Bapak Ibu yang bergabung di tim work slot saat ini menjadi juara pertama. Juara kedua masih di Rexes. Juara ketiga apa ya bacanya ini? Banis ya. Ya, saya kurang mahir dengan istilah-istilah ini. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Yuk kita tunggu semuanya. Saya harapkan masuk ke garis finish. Kita coba alami Bapak Ibu. Sebenarnya dunia kita itu kan sebenarnya dari dulu itu ya tetap suka game ya Bapak Ibu. Kita kecil suka main berbagai macam game. Sebenarnya besar pun juga ketika kita diminta untuk main game itu kita sangat senang dengan berbagai bentuknya game ya. Tidak harus game seperti anak-anak dulu. Kita juga masuk di dunia game. Jadi dunia game itu dunia kita bersama. Nah, kalau kelas kita hadirkan dalam situasi yang menyenangkan, model-model seperti ini, mudah-mudahan anak menjadi termotivasi dan harapannya mereka dapat belajar lebih baik lagi. Oke, kita masih tunggu. Ini belum ke garis finish ini. Yuk Bapak Ibu, kita tunggu. Siapakah yang menjadi juaranya? Saat ini posisi paling buncit adalah tim Panda. Ayo Bapak Ibu yang ada di tim Panda, tunjukkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa masuk naik ke rank pertama. Ya, silakan Bapak Ibu di tim Panda. Silakan. Mana suaranya ya? Tidak kedengaran suaranya ya. Tidak kedengaran suaranya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekarang lagi menyelesaikan misi Bapak Ibu menjawab 14 pertanyaan yang saya berikan. Nah, terima kasih tim Panda akhirnya bisa menembus juara 3. Juara 3, ayo tim Panda naik. Bisa kok, bisa. Karena waktunya masih ada. Meskipun tinggal sedikit lagi. Tapi waktu yang sedikit itu adalah peluang Bapak Ibu. Nah, banyak pertandingan bola itu di menit-menit terakhir justru bisa menambah gol gitu ya, sehingga menjadi pemenang. Nah, itu Panda sudah naik ke juara 2. Hati-hati, tim slot, hati-hati. Ini sudah dibayang-bayangi oleh tim Panda. Ada Pak Duran tanya kode ya. Mohon maaf Pak Duran, ini kita menggunakan sistem tim Bapak sudah masuk di permainan jadi tidak bisa join ya, tidak bisa join. Sementara sudah, belum bisa menjawab lagi. Berarti tunggu yang lain Pak, tunggu yang lain. Oke, supaya tidak berlama-lama karena kita cuma mencicipi saja ini bagaimana penggunaan kuisis. Kita coba akhiri ya Bapak Ibu. Kita coba akhiri. Mohon maaf ini bagi yang masih mau mengejar, kita akhiri. Kita akhiri dengan end game. Siapakah juaranya? Bapak Ibu, juaranya adalah work slot dengan anggota. Ini ada anggotanya ini. Anggotanya banyak sekali. Nah, selamat Bapak Ibu. Kelebihannya aplikasi ini Bapak Ibu adalah ketika kita di akhir sesi kita bisa tahu Bapak Ibu soalnya yang paling banyak benar soal yang mana, soal yang paling banyak salah yang mana, tingkat kesulitan soalnya bagaimana, dan ada laporan per peserta. Laporan itu nanti bisa di-download di Excel dan Bapak Ibu bisa konversi menjadi bentuknya nilai.
Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan lagi satu aplikasi lagi. Saya kembalikan ke Ibu Yulita. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu di semua tim ya. Selamat Bapak Ibu sudah mencoba menggunakan aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, kembali ke sini ya. Jadi kelebihannya kuisis ini Bapak Ibu dibandingkan yang lain adalah kita bisa mendeteksi. Nah, tadi ini juaranya adalah Pak Jeffrey Wijaya. Nah, nanti kalau tadi dijanjikan ada hadiah, silakan Pak Jeffrey nanti ngechat ya, ngechat apa tapi dijanjikan ada ini. Beliau yang dapat skor paling tinggi ya dari sisi waktu dan ketepatan. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kelebihannya adalah masalah pertanyaan Bapak Ibu. Kita bisa mengidentifikasi pertanyaan mana yang jawabannya banyak benar, banyak salah, dan berapa waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk menjawab soal. Nah, untuk tutorial Bapak Ibu sekali lagi bagian tutorial bagaimana membuat kuisis, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kelas asinkronus. Nah, cuma kelasnya saat ini belum saya update Bapak Ibu, saya baru ready 2 kelas yang tatap maya dengan yang 4 jurus soal daring. Itu 4 jurus soal daring sudah ready. Nah, di bagian bawah itu juga sudah di hide sertifikatnya, tapi tadi seperti disampaikan Bu Yulita masih muncul. Tapi sebenarnya sudah saya informasikan bahwa itu contoh saja Bapak Ibu. Sertifikat yang asli Bapak Ibu langsung buka di spada.kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada listnya karena sertifikat yang asli itu di nomor dan diregistrasi secara resmi. Oke, Bapak Ibu, tool kedua. Kita masuk tool kedua. Jadi kan ada banyak tool ini yang kita bisa gunakan Bapak Ibu. Ada Moodle, Kuisis, Kahoot. Kalau Kahoot saya tidak coba Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba di lain waktu. Kemudian ada Quizlet, ada Provos. Kita mau coba Provos ini Bapak Ibu. Nah, Provos. Pertanyaan bagaimana membuat Slido dengan Mentimeter ya. Slido ini Bapak Ibu lihat tutorialnya nanti di kelas asinkronus namanya membuat tatap maya lebih berasa. Nanti di situ ada tutorial bagaimana mengaktifkan Slido. Nah, kita langsung Bapak Ibu ke Provos. Ke Provos ini softwarenya sangat mudah Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Saya mulai dulu dari sign up. Saya tunjukkan saja Bapak Ibu tidak perlu lakukan di sini ya. Cukup melihat saja prosesnya. Sign up yang paling mudah adalah sign up with Google. Nah, with Google, saya coba sign up. Langsung masukkan emailnya. Maka akan masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, kita lihat di sini ada banyak jenis-jenis kuis yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, sini ada banyak sekali kuis-kuis. Saya coba pilih salah satu. Ya, saya coba yang brain game ya Bapak Ibu untuk contoh saja. Nah, jadi kita kelebihannya dengan menggunakan Provos adalah kita menggunakan tool yang ada, tidak perlu Bapak Ibu tahu coding-coding. Pokoknya soal dari kita. Kita yang menentukan soal-soal apa yang tepat untuk jenis kuis tertentu. Nah, coba Bapak Ibu di sini yang sering main TTS ya bisa pilih di sini atau Hangman Bapak Ibu atau Scramble. Nah, saya contohkan di sini. Nah, Bapak Ibu tetap buka di Webex. Ini contohnya Bapak Ibu kalau kita mau buat ini ya kayak model seperti ini atau mau yang TTS. Ya model seperti ini dulu saja Bapak Ibu. Kita coba cek cara buatnya dengan Create Word Search. Tinggal dituliskan misalnya ibu kota provinsi. Deskripsi saya kosongkan saja. Oh ini, setelah ditulis judulnya, misalnya, saya tulis Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian tadi Jawa Barat, Bandung. Bandung berarti Jawa Barat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bandung, Jawa Barat, tadi ada Medan.
Sumatera Barat. Sekali lagi Bapak Ibu, kontennya itu tergantung Bapak Ibu. Saya cuma menunjukkan toolnya. Apalagi? Ambon. Apakah betul Ambon saat ini Maluku ya? Kita cari yang lain aja yang pasti. Manado. Sulawesi Utara. Tinggal kita buat Bapak Ibu create game. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mikir bagaimana logaritmanya. Kita langsung saja play game. Nah, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menemukan ibu kota provinsi. Nah, silahkan disebutkan baris berapa, kolom berapa. Kita sama-sama tes. Nanti ini sebenarnya tinggal di-share ke mahasiswanya. Tapi pertanyaannya tidak seperti ini. Sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Coba Bapak Ibu di kolom chat ya, silahkan bantu saya. Silahkan bantu saya untuk menemukan. Saya mau lihat ini kolom chatnya mana ya. Di kolom chat. Saya tidak bisa melihat kolom chat. Nah, sudah muncul di saya kolom chat. Coba bantu saya Bapak Ibu. Silahkan lihat di layar. Mana kata Bandung? Bandung, B. Nah, Bapak Ibu bisa tulis di chat. Di chat Bapak Ibu silahkan dituliskan kalau ada yang menemukan kata Bandung di mana. Di baris keberapa, kolom keberapa gitu. Bandung dari ujung atas diagonal ke bawah. Ujung atas Bandung. Oh ya, terima kasih. Bandung. Nah, sudah? Silahkan, ada yang dapat? Ada yang dapat? Kolom 11. Nah, silahkan yang lain. Makassar. Coba sebutkan. Makassar, Manado, Medan, Jawa Barat. Oh, salah ini ya soalnya ya. Bandung. Kemudian Makassar, Makassar. Nah, ini sedikit menantang Bapak Ibu. Jadi kita butuh tantangan dan harus teliti. Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Makassar kolom kedua baris ke-9. Makassar kolom kedua baris ke-9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini Makassar ke atas. Oke, terima kasih. Makassar sudah, Manado. Kolom ke-7 baris ke-5. 1 2 3 4 5. Baris ke-5. Kolom ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. Manado. Oke, terima kasih. Medan. Kita cari Medan. Ini sama-sama main bareng gitu ya. Medan kolom ke-8 baris kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Medan. Baris kedua. M sudah ketemu M-nya? Oh, ini Medan. Terima kasih. Miring, ya. Saya kurang teliti. Oh, ada Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Baris kolom 1 baris ke-10. Kolom 1 Jawa Barat. 1 2 3 4 5 6. Oh, ini Jawa Barat. Oke, selamat dapat 100. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah berhasil membantu saya. Nah, kita bisa kemas Bapak Ibu kuis-kuis, soal-soal dalam bentuk game-game yang seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya buatkan tutorialnya Bapak Ibu bagaimana cara mengemas kuis-kuis dalam bentuk game-game seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang suka misalnya ini TTS, bisa kuis-kuisnya nanti dalam bentuk TTS. Kemudian hangman nanti supaya kalau salah nanti akan digantung gitu ya visualisasinya, Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk ini. Nah, jadi saya sudah perkenalkan 3 tool Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk gamifikasi. Sekali lagi gamifikasi itu tidak terkait dengan teknologi, tidak terkait juga dengan game secara langsung, tapi sebenarnya adalah menggunakan unsur dan prinsip game. Di situ ada challenge, ada reward, kemudian ada
ada kolaborasi, kompetisi, dan hal-hal lain yang ada di game kita pindahkan dalam kelas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya mahasiswa penasaran. Minggu depan kira-kira materinya dikemas dalam bentuk apa lagi ya? Soalnya kayak gimana lagi ya? Akhirnya mereka akan ketagihan belajar di kelas Bapak Ibu. Toolnya ada 3. Yang pertama tadi saya sampaikan dengan menggunakan Moodle. Moodle tinggal ditambahkan plugin-pluginnya Bapak Ibu. LMS Moodle ini sekarang lagi favorit dan di LMS Pada juga menggunakan Moodle. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan aplikasi Quizzes. Masalah caranya nanti ada tutorialnya saya share. Kemudian menggunakan Provos. Ini Provos. Di sini ada banyak jenis-jenis soal yang kita bisa buat. Nah, aslinya sebenarnya ini tidak untuk pembelajaran, Bapak Ibu. Kita bisa modifikasi untuk pembelajaran. Ada bentuknya puzzle, word game, dan seterusnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung masuk di sesi tanya jawab. Sekali lagi ini cuma pemantik saja Bapak Ibu yang bisa menemukan tool-tool apa yang tepat untuk materi Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan ke teman-teman di Belmawa. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sambil menunggu mungkin kita tanya. Silahkan Bapak Ibu sampaikan pertanyaan di Q&A. Bagaimana masukkan tugas di Spada? Nah, Bapak Ibu di LMS Pada nanti di setiap sesi itu memang ada kelas daringnya. Kelas daringnya aktivitasnya di situ Bapak Ibu membaca materi, nonton video, kemudian kalau ada meminta masukkan tugas ya buktinya silakan diupload. Kalau di kelas saya biasa dalam bentuk kuis atau dalam bentuk diskusi. Bagaimana membuat poin dalam bentuk daring? Nah, kalau saya menggunakan Spada, Bapak Ibu menggunakan LMS Moodle, poin itu Bapak Ibu bisa download plugin. Plugin namanya adalah pluginnya saya tuliskan progress bar dengan level up. Nah, saya tuliskan di chat ya Bapak Ibu. Plugin gamifikasi pada Moodle. Saya ketikkan di chat di Q&A Bapak Ibu, pluginnya namanya Progress Bar dan Level Up. Itu untuk Spada. Untuk materinya Bapak Ibu, ada yang bertanya materinya ada di lmspada.kemdikbud.go.id. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu. Apakah Provos dapat digunakan untuk permainan kita dalam bahasa asing? Bahasa Mandarin saya belum pernah coba. Kalau bahasa kanji ya, bahasa kanji saya belum pernah coba Bapak Ibu. Saya selama ini untuk menggunakan saja dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti coba kita eksplorasi lebih jauh Bapak Ibu. Siapa tahu ada gitu ya. Fitur completion agar mengetahui siapa yang belum, bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu nanti lihat khusus untuk di Moodle, lihat di kelas kupas tuntas LMS Moodle. Nanti Bapak Ibu lihat tutorialnya, itu gampang aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat tugas, di bagian bawah itu ada menu completion, nanti dicentang aja completion. Kalau di Moodle ya. Kuis ini cocok untuk siswa SD. Nah Bapak Ibu, ya kuis yang saya sampaikan tadi itu kan memang cuma kuis-kuis mainan ya. Nantinya Bapak Ibu, ini bisa diterapkan untuk kuis-kuis yang sesuai dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Saat ini saya juga pakai kuis itu untuk ujian semester ya, ujian semester di tahun lalu sebelum pandemi saya gunakan kuis itu untuk UTS dan UAS. Jadi kuisnya itu Bapak Ibu bisa untuk semua kalangan. Nah, tinggal kontennya Bapak Ibu. Kontennya harus disesuaikan sesuai dengan kompetensi yang akan dikuasai. Termasuk Provos itu ya, memang kesannya main-main. Kesannya main-main, tetapi sebenarnya itu bagian dari proses pembelajaran. Tinggal soalnya saja kita modifikasi. Jangan sampai mereka lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Karena tujuan gamifikasi ini untuk belajar Bapak Ibu, untuk boosting. Kemudian apalagi mohon izin, apakah interaktif gratis namun tetap menggunakan semua fiturnya? Nah, kita gunakan nanti fitur-fitur yang dibutuhkan saja ya Bapak Ibu.
kita gunakan. Kita yang tahu bahwa karakter untuk kompetensi ini fiturnya yang cocok, untuk kompetensi ini fiturnya yang cocok ya. Tidak semua tool-tool, tapi prinsip-prinsipnya yang kita bisa gunakan Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana yang bisa gunakan adalah bentuknya penghargaan atau reward misalnya. Nah, Bapak Ibu silahkan selama mengasuh pembelajaran daring, reward-reward apa saja yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Oke, Bapak Ibu, sambil tunggu Ibu Yulita. Ya, oke. Baik, mohon maaf. Ini ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Oh ya, Pak Toto tadi kayaknya yang di Q&A sudah dijawab ya. Ya. Terus ada pertanyaan dari YouTube tadi, Pak. Mana ya tadi? Tadi ada pertanyaan dari YouTube itu dari Ibu Febrianawati Yusuf, UIN Antasari, Banjarmasin. Apakah ada aplikasi khusus lain selain seperti Slido yang bisa digunakan untuk mendukung gamifikasi dalam pembelajaran daring? Oke, tadi udah dikasih contoh banyak ya. Selain Slido, kita biasanya banyak ya Pak Toto ya? Ya. Terpotong tadi Bu, apakah ada aplikasi apa? Apakah ada aplikasi hilang? Apakah ada aplikasi khusus selain Slido yang bisa digunakan untuk mendukung gamifikasi dalam pembelajaran daring? Kemudian dari Rahman Abdul, bagaimana pembelajaran daring via gamifikasi untuk mahasiswa dengan kondisi budaya dan kecerdasan yang berbeda dalam satu kelas? Apa bentuk reward yang efektif selain barang atau uang? Ya, saya mulai dari yang terakhir. Sebenarnya kita harus menghindari reward yang bentuknya barang atau uang. Karena reward tersebut itu malah akan menjadi candu yang tidak produktif terhadap kelas kita. Reward yang bisa kita kasih ya, misalnya reward untuk mengakses konten-konten yang dia sukai, atau reward dalam bentuk tool yang bisa memfasilitasi dia belajar lebih bagus. Nah, saat ini misalnya kendalanya di kuota mahasiswa, mungkin reward kuota ya agak lebih cocok. Tapi sekali lagi reward yang bagus adalah reward yang mendukung dia untuk belajar lebih giat lagi. Bukan yang sekali pakai habis gitu, yang konsumtif. Nah, terus tool-tool yang bisa digunakan untuk gamifikasi, saya akan share situs yang Bapak Ibu bisa gunakan atau lihat. Di situ ada seratusan tool yang bisa dipilih. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan tool-tool yang untuk mendukung pembelajaran. Tetapi teknologi hanya alat bantu Bapak Ibu. Kita bisa gunakan teknologi apa saja, yang penting adalah konteks bagaimana membelajarkan supaya lebih partisipasinya lebih banyak gitu. Untuk Slido itu cocok untuk tatap maya Bapak Ibu. Kalau di kelas konvensional biasa atau misalnya untuk gamifikasi non tatap maya kayaknya kurang pas. Jadi Slido, Mentimeter itu cocok untuk di sesi tatap maya, di mana Bapak Ibu saling bertemu di satu sesi yang bersamaan ya. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi mungkin Bu? Oh ya, ada lagi. Pak Toto, apakah Moodle bisa disinkronkan dengan kuis dan Bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita anggap Moodle itu adalah rumahnya. Toolnya Bapak Ibu bisa pakai beberapa tool ya, tidak harus satu tool yang ada di Moodle. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buat di Provos atau di Quizzes atau di software-software yang lain, Bapak Ibu masukkan linknya ke Moodle. Jadi link nanti dia nge-link keluar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita anggap Moodle adalah rumahnya, isinya kita bisa ambil juga dari perabot asli di Moodle, juga perabotan di luar, tutur di luar. Oke. Ini ada, apakah hasil nilai berdasarkan aktivitas yang diakumulasikan dalam bentuk level dapat dikaitkan dengan penilaian sumatif mata kuliah? Nah, ini kan nilai aktivitas Bapak Ibu. Penilaian kayak di model yang saya terapkan itu sebenarnya di dalamnya itu juga
ada aktivitas yang terkait dengan konten. Misalnya dia akan untuk kuis ya Bapak Ibu, untuk kuis. Misalnya dia baru akan tercentang kalau dia masuk di KKM ya, di atas KKM. Misalnya saya punya passing grade 80, dia baru tercentang kalau 80 ke atas. Jadi berapa kali pun dia buka, kalau dia tidak capai passing grade ya enggak naik, di centangannya tidak akan berubah gitu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan Bapak Ibu. Gamifikasi fokus ke bagaimana meningkatkan partisipasi Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan partisipasi dan meningkatkan motivasi. Kalau untuk mahasiswa dengan akses terbatas, Pak Toto, kira-kira model gamifikasi apa yang bisa diterapkan dosen-dosen, Bapak Ibu dosen nih? Misalnya mahasiswanya sudah tersebar ada yang di atas bukit, di lembah. Itu kan ada keterbatasan akses internet ya. Tapi Ya. kan kita juga harus bisa membuat bagaimana pembelajaran itu semenarik mungkin, bahkan termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang dengan keterbatasan akses. Kalau gamifikasi secara langsung kayak begini kan, ya memang akan menarik untuk mahasiswa karena yang aksesnya bisa langsung. Tapi dengan yang terbatas akses itu solusinya bagaimana ya Pak? Untuk Nah, membuat model-model pembelajaran dengan menerapkan gamifikasi, tapi untuk mahasiswa yang keterbatasan yang terbatas. aksesnya. Iya. Oke, Bapak Ibu, arti gamifikasi kan tidak harus menggunakan internet ya. Kita cuma menggunakan prinsip game. Nah, dalam prinsip game yang tadi saya sampaikan itu ada tantangan Bapak Ibu. Ada tantangan. Tantangan kan bisa dilakukan menggunakan internet ya, dalam bentuk aktivitas di internet, bisa juga dilakukan secara offline. Nah, Bapak Ibu bisa memberi tugas dalam bentuk wujud misi-misi tertentu. Itu juga bagian dari gamifikasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, misalnya tugas yang versi biasa misalnya ya, misalnya Bapak Ibu kasih tugas disuruh buat makalah misalnya, buatlah makalah tentang bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Itu soal model biasa. Kalau dibentuk gamifikasi bagaimana Bapak Ibu? Kita masukkan tantangan. Jadi begini, adik-adik sekalian, kalian adalah agent of change. Kalian punya kapasitas untuk merubah sesuatu yang terdekat dengan diri kalian. Sekarang silahkan ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan belajar yang ada di lingkungan kalian, terutama guru-guru kalian misalnya. Coba bantu mereka untuk membelajarkan dengan efektif. Kalian boleh latih software apa saja, boleh kasih bantuan apa saja, dan berikan laporannya ke kita. Gitu. Jadi bentuknya tantangan, ada misi yang harus diselesaikan, dalam hal ini misi kemanusiaan. Ilmunya tidak lagi dituliskan dalam bentuk makalah gitu ya, tetapi lebih ke laporan dia menyelesaikan misi kemanusiaan, membantu guru, membantu siswa berdasarkan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah. Nah, itu modelnya. Ada tantangan. Nah, tantangan itu kan kita bisa terapkan di mana saja. Jadi penerapan unsurnya Bapak Ibu. Nah, ada tantangan, kemudian ada goal, kemudian ada reward. Nah, Bapak Ibu nanti kasih bentuk reward, atau Bapak Ibu bisa modelnya dia bagi ke kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok, nanti diatur yang daerah ini sama daerah ini memikirkan kira-kira program apa yang bisa dilakukan gitu. Tidak harus dengan menggunakan internet. Nah, gamifikasi tidak harus menggunakan internet, tapi penggunaan prinsip dan elemen game untuk pembelajaran. Oke, mungkin slide terakhir Bu ya. Kita coba masuk di Slido Bapak Ibu. Oh, ini malah sudah dijawab ini. Saya belum sampaikan, tapi di Slido sudah ada pertanyaan. Kita mau ingat kembali Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buka di Slido. Buka di Slido. Ketikkan SPADA ya kata kuncinya bagi tadi yang sudah berhasil masuk. Bagi tadi yang sudah berhasil masuk, itu bisa ketikkan. Pertanyaannya sederhana. Kita mengulang lagi. Apa saja elemen gamifikasi? Ya. Terima kasih Bu Sarah sudah masukkan jawabannya. Nurul Huda sudah ada. Ya, silahkan. Sudah 11 orang. Ada reward. Nah, prinsipnya di sini Bapak Ibu. Prinsipnya di sini. Bagaimana
elemen-elemen ini masuk di dalam kelas, baik itu via daring maupun via non-daring. Nah, kebetulan dalam konsep kita kali ini kan kita harus menggunakan daring. Jadi bagaimana elemen-elemen ini masuk dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bu Siti. Nah, ini sudah sangat tepat. Yang lain mohon dituliskan nama ya supaya teridentifikasi. Kadek sudah masuk, Putri Surya sudah masuk. Ini baru 29. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang ada di sesi ini masih bisa mendengarkan dan masih bisa berpartisipasi Bapak Ibu. Di pertanyaan ini Bapak Ibu untuk mengingat kembali Bapak Ibu. Apa 8 elemen kunci dalam gamifikasi yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam proses pembelajaran? Terima kasih Bu Previta, Bu Rahma, Bu Dian, Bu Khotijah, terima kasih sudah menjawab. Bu Purwati dari Tanjung Pura, bagaimana kabar Tanjung Pura? Sudah menjawab, ada 8. Dari Unimus, sudah masuk juga. UPNVJ, sudah masuk. Terima kasih, sudah 105 berpartisipasi. Ini mengingat kembali, apa elemen kunci dari gamifikasi? Oke, terima kasih. Sudah 140. Nah, ada 8 kunci minimal gamifikasi elemen ya, 8 kunci elemen gamifikasi unsur-unsur yang ada di game yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran. Nantinya dalam penerapannya Bapak Ibu silahkan diatur untuk topik tertentu Bapak Ibu mau melakukan gamifikasi dalam bentuk apa. Apakah Bapak Ibu mau menjadikan ini sebagai tantangan-tantangan, Bapak Ibu memberikan reward, kemudian mengemas soal-soal misalnya ya, dalam bentuk kuisis atau game-game, itu bagian. Terima kasih Pak Mansur, UPVJ. Nah, Ibu Ira tadi di chat sudah masukkan juga. Ya, 200 kita tutup. Di 200, alhamdulillah ini 200. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Apakah materi ini bermanfaat menurut Bapak Ibu? Silahkan bintang 1 sampai bintang 5 sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Sekali lagi Bapak Ibu, gamifikasi itu bukan main game ya, bukan main game, tetapi lebih ke bagaimana menggunakan unsur game. Nah, nanti tool-toolnya Bapak Ibu, persoalan teknis tool-toolnya itu nanti ada di kelas asinkronosnya. Nah, di sesi ini itu cuma mau menunjukkan saja Bapak Ibu bahwa ada model seperti ini, ada strategi seperti ini, ada tool seperti ini. Nanti caranya bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu ikuti di kelas asinkronus. Pak Meran, tidak bisa masuk di Slido. Untuk masuk di Slido itu cukup ketikkan slido.com, kemudian Spada. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang menggunakan tatap maya, menggunakan Vicon, itu untuk membangun interaksi dengan mahasiswa ya. Salah satu prinsip gamifikasi adalah user engagement ya. Bagaimana melibatkan mahasiswa agar mereka tetap ada dalam sesi itu. Bapak Ibu juga bisa gunakan Slido seperti ini atau Mentimeter yang banyak digunakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah ada lebih dari 350 masih ada di sesi terakhir. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas asinkronosnya atau kontak email dan nomor HP saya. Oh, ini emailnya double. Terima kasih, sampai ketemu di kelas asinkronos. Nanti kalau sudah terbuka kelasnya, Bapak Ibu bisa mengakses.